Setelah dinanti beberapa pekan, kepastian mengenai manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS serta Direksi PT Pembangunan Aceh atau PEMA akhirnya terjawab juga pada Rabu 8 Mei 2024 lalu. Ini ditandai dengan pelantikan para manajemen dua badan usaha milik daerah ini oleh PJ Gubernur Aceh Bustami di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Hari itu Gubernur Aceh melantik Iskandar Zulkarnain sebagai Kepala BPKS, Abdul Manan sebagai Wakil Kepala, Safrizal Yusuf sebagai Deputi Umum, serta Jaliteng Pribadi sebagai Deputi Komersial dan Investasi BPKS. Bersamaan Faisal Saifuddin dilantik sebagai Dirut PT PEMA, Direktur Umum dan Keuangan Lukman Agi, Direktur Pengembangan Bisnis Faisal Ilyas, serta Direktur Komersil Almer Hafiz Sandi. Bustami menegaskan pergantian kepemimpinan dan pejabat di BPKS serta PT PEMA merupakan suatu keniscayaan, karena selain diharapkan membawa inovasi dan kreativitas baru, juga merupakan bentuk penyegaran organisasi serta kesempatan untuk melakukan reformasi dan perbaikan kinerja institusi. Khusus BPKS sambung Gubernur, pelantikan hari itu merupakan pengisian jabatan karena pejabat definitif sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun. Dengan adanya pelantikan ini diharapkan BPKS dan PT PEMA dapat tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah, serta memastikan adanya kontinuitas kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi individu-individu berbakat untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal, kata Bustami. Itu sebabnya Gubernur pesan kepada jajaran BPKS yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat, mengejar segala ketertinggalan tahun berjalan. Tenaga baru harus mampu menyerap anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. BPKS harus mampu mengejar visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengembangkan kawasan Sabang sebagai pusat utama pengembangan perdagangan dunia. Itu tugas berat yang harus mampu dijalankan, tegas Bustami. Selain itu, Gubernur juga berpesan agar kerjasama investasi yang telah dibina agar dilanjutkan sehingga membuahkan hasil. Gubernur menegaskan konektisitas Andaman, kerjasama dengan pemerintah India juga perlu dijalankan dengan serius, serta tidak melupakan penjajakan investasi dengan berbagai negara lainnya. Manajemen baru harus mampu menuntaskan berbagai regulasi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan. NSPK perizinan dari kementerian terkait, Pergub SOTK yang mesti disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini, juga peraturan-peraturan internal yang harus disusun, supaya BPKS menjadi lembaga yang sehat dan dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kata Gubernur berpesan. Khusus untuk pengembangan kawasan, Gubernur mengingatkan perlunya perencanaan dan penganggaran yang proporsional untuk kawasan, serta harus adil antara Pulau Aceh dan Sabang. Itu tak lepas bahwa BPKS perlu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, khususnya Dewan Kawasan Sabang dan pemerintah. Dengan mitra di Komisi 6 DPR RI serta wajib mempedomani dan menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK-RI dan BPKP-RI. Sejalan dengan hal tersebut, Humas BPKS perlu diperkuat agar masyarakat dan media mendapatkan informasi yang baik sehingga semua pihak mendukung pengembangan kawasan Sabang, kata Gubernur. Kepada jajaran BPKS, Gubernur juga mengingatkan bahwa Dewan Pengawasan merupakan perpanjangan tangan dari DKS yang seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat-rapat dengan manajemen harus diperhatikan. Terkait aset juga perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga menambah penghasilan bagi BPKS. Tukar guling aset dan Pemko Sabang harus dituntaskan. Masalah aset ex-Pelindo harus diselesaikan dengan pemerintah Aceh sesuai dengan rekomendasi BPK-RI, sehingga ada kejelasan dalam pengelolaannya, ujar Gubernur. Sedangkan terkait balohan sebagai aset BPKS yang sangat besar, Gubernur juga mengingatkan agar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga mampu melayani penumpang dengan baik, dan space-nya agar dapat dikembangkan sehingga menambah pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP bagi BPKS. Manajemen baru harus memberikan contoh yang baik dalam hal disiplin. Sumber daya yang ada dalam BPKS sudah cukup baik. Tinggal dilakukan penyegaran sehingga sesuai dengan beban kerja organisasi, tegas Gubernur.
Apa yang disampaikan dan diharap PJ Gubernur Aceh Bustami tentu bukan tanpa sebab. Maklum, selama ini BPKS diduga telah menjadi kawasan bagi sejumlah predator untuk memangsa dana APBN. Mulai oknum di Jakarta hingga Aceh, dari politisi hingga korporasi yang berkoalisi dengan penguasa. Lihat saja, mulai tahun 2008 hingga 2010 saat BPKS di tangan Teuku Saiful Ahmad, tak kurang 1,7 triliun rupiah lebih dana yang berhasil dibawa pulang ke Aceh atau Sabang dari total 4 triliun rupiah dana yang mengalir. Inilah catatan tertinggi sejak BPKS berdiri. Namun prestasi ini sejalan dengan kisah sepak terjang sejumlah oknum pejabat serta politisi di Aceh dan Jakarta yang ikut menikmati fulus tersebut, termasuk korporasi atau pengusaha yang berkoalisi dan beraliansi dengan pejabat Aceh, menjadi importir mobil bekas asal Singapura dan gula asal negeri Gajah Putih, Thailand, serta menguasai sejumlah proyek dengan leluasa. Belum lagi soal pembebasan lahan dengan harga nyaris tak masuk akal alias di markup, serta lelang proyek yang menuai praktik korupsi hingga dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta. Entah itu sebabnya dari anggaran BPKS 2019 ketika itu, 221 miliar rupiah lebih belum seluruhnya dapat digunakan. Ada 50,4 miliar rupiah lebih yang masih terkunci atau diblokir Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentu saja, ada berbagai penyebab mengapa anggaran tadi terkunci. Pertama, saat itu BPKS belum memiliki kuasa pengguna anggaran atau KPA dari unsur pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendesak untuk dilakukan pendataan aset, khususnya lahan yang telah dibebaskan. Sebab, dari 600-an lahan di Sabang dan 700-an di Pulau Aceh belum memiliki sertifikat. Soal inilah yang sangat krusial. Dana ada, tapi yang bertanggung jawab tidak ada. Ketiga, secara aturan akan sangat rawan jika penggunaan anggaran di bawah kendali PLT Kepala dan Wakil Kepala BPKS atau bukan unsur pimpinan definitif. Karena itu PLT Gubernur Aceh yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang atau DKS tak perlu berlama-lama untuk mencari kepala BPKS definitif, dan itu telah dibuktikan Bustami. Lantas, bagaimana dengan PT PEMA? Gubernur menegaskan pentingnya tanggung jawab yang saat ini diemban dalam mengarahkan langkah PT PEMA menuju pencapaian tujuan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Harapan ini tentu saja tak lepas dari berbagai prestasi dan terobosan yang telah dilakukan para manajemen lama PT PEMA. Karena itu, Bustami berpesan agar manajemen saat ini menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat kolaborasi. Dia percaya melalui upaya bersama antara PT PEMA, pemerintah, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Apalagi dengan visi yang jelas, komitmen yang kuat, serta kerja keras, Bustami yakin manajemen yang baru akan mampu menjadikan PT PEMA sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan impian pembangunan Aceh yang lebih baik bagi semua. Lantas, akankah semua harapan Bustami terwujud dan terlaksana di bawah manajemen baru BPKS dan PT PEMA? Biarlah waktu yang menjawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi